everything will be alright. Our bumping was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You need to all be stressed. Now 7:06 p.m. Car's there. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the road's uncertainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. Shalom teman-teman, senang sekali bisa bertemu kembali di Church on Air. Pada kesempatan kali ini, kiranya kita dapat menyiapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyembah Tuhan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami bertahta dalam keadaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu sampai saat ini belum. Berkat-Mu yang begitu luar biasa menjaga kami, memberi kami kesehatan sehingga kami dapat berkumpul lagi di tempat ini di Church on Air untuk menyembah, memuji nama-Mu. Kiranya Engkau juga dapat memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku merasa saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau lancarkan masa depanku penuh dengan harapan.
sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji Tuhan, Shalom teman-teman Christ Nation.
dan juga teman-teman yang lain yang mungkin sedang menyaksikan ibadah online service pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk bisa berjumpa bersama dengan teman-teman semuanya. Meskipun melalui virtual online, namun biar kita tetap percaya bahwa firman Allah masih dan tetap akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Mari sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan persiapkan hati kami untuk kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, dan kami terlebih boleh melakukan firman-Mu. Biar firman-Mu boleh berbicara dalam hidup kami Tuhan, dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar kami siap dalam apapun yang kami kerjakan, lakukan, kami dengar firman-Mu, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, puji Tuhan teman-teman, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan Abraham yang hidup bersama dengan firman, yang hidupnya bisa kita ketahui Bapak orang beriman, ya. Kita bisa kenal Bapak Abraham, ya, melalui lagu yang biasa kita nyanyikan waktu sekolah minggu dulu, ya. Kita tahu bahwa Bapak Abraham ternyata dulu suka berpetualang juga, teman-teman. Ya, ia pergi ke negeri yang sangat amat jauh, tidak jelas juga. Bahkan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 diceritakan bahwa Tuhan berfirman kepada Abram supaya ia pergi meninggalkan tanah kelahirannya, kampung halamannya, sanak saudaranya, dan rumah bapaknya, menuju ke tempat yang Tuhan firmankan kepadanya. Bahkan tidak tahu Tuhan berfirman kemana. Dan pada waktu itu Abram tidak juga tahu kemana Tuhan akan membawanya, teman-teman. Nah, namun lucunya Abram taat kepada perintah Tuhan. Abram tidak bertanya kepada Tuhan, ia hanya taat kepada apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketaatan Abram merupakan salah satu ciri orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa? Karena Abram tahu bahwa Tuhan yang ia sembah tidak akan membuat dirinya celaka. Kalau Abram tidak mengenal siapa Tuhannya, mungkin saja ia tidak mau mengikuti perintah itu. Tapi karena Abram dekat dan mengenal siapa Tuhannya, ia tidak takut untuk dia bisa menjadi taat. Karena Abram dekat dan mengenal siapa Tuhannya, ia tidak takut untuk menjadi taat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sampai hari ini sudah mengenal siapa Tuhan kita? Pertanyaan dalam diri kita, kalau saya belum taat sekarang, apakah saya benar-benar mengenal siapa Tuhan saya? Ya. Itulah kenapa kita harus hidup bersama dengan firman Tuhan. Setiap hari kita baca firman Tuhan, setiap hari kita baca firman Tuhan. Dengan tujuan apa? Supaya kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, dan kita bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. So teman-teman, kita terus belajar dari kehidupan Abram. Mari kita belajar untuk kita bisa hidup taat, teman-teman. Dan selain menjadi taat, teman-teman, ciri-ciri selanjutnya orang yang hidup bersama dengan Tuhan itu adalah percaya kepada Tuhan. Percaya dalam hal ini bukan bagaimana kita mengucapkannya, bukan bagaimana saya bilang saya percaya kepadamu, saya saya yakin, saya percaya deh, percaya. Bukan hanya sekedar itu, namun bagaimana kita bisa berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, pada saat usia Abram dan Sarah yang sudah mulai tua, namun masih belum punya anak, dalam Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6 dikatakan Allah menjanjikan kepada Abram seorang anak yang akan menjadi ahli waris baginya. Dan bukan hanya itu, teman-teman, Allah juga menjanjikan bahwa kelak Abram akan mempunyai keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Coba tebak apa yang dilakukan Abram? Ya, Abram percaya kepada apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bahkan dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 15 ayat 6 dikatakan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, dibutuhkan waktu yang cukup lama memang bagi Abram dan Sarai untuk melihat janji Tuhan. Untuk melihat janji Tuhan itu bisa digenapi dalam kehidupan mereka. Kalau Sarai sebelumnya mungkin sempat meragukan kuasa Tuhan, namun berbeda dengan Abraham. Abraham memilih
untuk tetap percaya kepada Tuhan hingga janji itu digenapi. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, marilah kita percaya kepadanya secara total. Bukan setengah-setengah. Harus percaya 100%. Enggak 70%, enggak 90%, bahkan enggak 99%. Kalau teman-teman tahu dalam istilah games yang namanya chance ya, teman-teman yang tahu, yang pernah main games online mungkin ada Refine dan sebagainya yang gacha-gacha itu, chance. Meskipun 1% untuk mendapatkannya, pasti ada orang yang masuk 1% itu. Biasanya kalau sudah ada kita ketemu orang kayak gitu, langsung kita bilang, wah hokimu habis sebulan nih nanti habis gini. Soalnya udah habis hokinya, dapat keambil semua di sini. Nah itu. Karena itu marilah kita percaya 100% teman-teman. Mari kita belajar untuk kita bisa membangun iman kita, untuk kita bisa tetap percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup mengubahkan keadaan kita saat ini, memulihkan hidup kita. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, janji-janji Tuhan pasti akan tergenapi atas kehidupan kita. Tugas kita adalah percaya. Dan ciri selanjutnya orang yang hidup bersama dengan Tuhan ialah mereka yang setia melakukan kehendak Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ketaatan dan iman Abraham diuji untuk kesekian kalinya, saya nggak tahu kalau teman-teman baca firman Tuhan, katakan berapa kali Abraham diuji imannya oleh Tuhan. Abraham tidak pernah marah kepada Tuhan. Abraham nggak pernah mau mengancam untuk meninggalkan Tuhan. Ya, bahkan dalam ujian-ujiannya, kita yang sekarang kalau kita kenal dengan istilahnya prank, ya, kalau pranknya kurang sopan dan kurang baik dan sebagainya itu, kadang-kadang ada disebut haters dan sebagainya. Nah, itu teman-teman, kita bisa marah, kita bisa nggak suka kalau ada yang istilahnya menguji kita, mencobai kita dan sebagainya. Bahkan dalam Kejadian pasal 22 ayat 1-10, ketika Allah meminta kepada Abraham, teman-teman bisa baca ya, yang ayat-ayat yang saya sampaikan, teman-teman bisa baca di sekarang di Alkitab teman-teman, atau di tab teman-teman ya. Waktu Allah meminta kepada Abraham untuk mengorbankan anak kesayangannya, Ishak, sebagai korban persembahan, tanpa banyak berpikir, Abraham dengan kesetiaannya kepada Tuhan, ia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Wow, dengan melihat kisah Abraham ini teman-teman, kita mungkin kembali dihadapkan dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita mau? Apakah kita rela menyerahkan segala sesuatu yang menjadi kesukaan ataupun kesayangan kita kepada Tuhan? Mungkin itu materi, atau mungkin itu waktu kita, atau apapun dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, waktu untuk Tuhan mungkin sudah tidak menjadi yang utama. Ketika kita tahu bahwa jadwal ibadah kita sedang asik bermain dengan gadget kita, sedang ibadah, kita sedang WA, menggunakan aplikasi-aplikasi untuk kita bisa berchat, media sosial dan sebagainya. Kita asik ngobrol mungkin dengan teman kita, kita asik bermalas-malasan dan menghabiskan waktu kita dengan melakukan hal yang kita sukai. Nah, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk kita semua lebih lagi memberikan waktu kita untuk Tuhan. Mari kita bangun kembali semangat kita untuk menyukakan hati Tuhan. Karena ketika kita setia dalam melakukan kehendak Tuhan, akan ada banyak janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, percayalah, itu semua atas seizin Tuhan. Tapi bukan berarti kita boleh bermain-main dengan kehidupan kita. Memang tidak mudah untuk menjadi anak Tuhan yang hidup bersama dengan Tuhan. Kita harus belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Taat. Kita harus belajar untuk percaya kepada janji Tuhan. Percaya. Dan juga kita harus belajar untuk setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Setia, taat, percaya, dan setia
akan selalu ada harga yang harus kita bayar. Namun ketika kita mau tetap hidup taat, percaya, dan setia, hidup bersama dengan firman, itu tidak akan menjadi sulit, teman-teman. Allah bisa karena biasa. Kita bisa karena Allah yang memampukan kita. Biar Roh Kudus akan terus menolong kehidupan kita, memberikan kita hikmat untuk kita bisa terus hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan sampai kedatangan Kristus yang kedua, Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Meneguhkan kami, Tuhan, agar kami boleh tetap hidup dalam firman. Bagaimana kami boleh hidup di dalam firman, bagaimana kami boleh percaya, bagaimana kami boleh taat, bagaimana kami boleh setia, Tuhan, dalam setiap panggilan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk kami memberikan yang terbaik, Tuhan. Kami mau belajar untuk dalam hidup di dalam firman ini, Tuhan. Bagaimana Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berhenti sampai di tempat ini, Tuhan. Tapi kami percaya biar itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Firman Tuhan itu akan terus kami pegang dalam hidup kami. Kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.